Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nurlana Bramadani dengan NIM G00242001 dari SGDA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi blok 2.1 sistem uropoetika. Kita langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Baik, untuk yang pertama, ereksi terlebih dahulu. Ereksi adalah kondisi ketika penis membesar dan kaku akibat peningkatan aliran darah ke jaringan erektil yang dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Terlebihnya dipersarafi oleh saraf parasimpatis. Kemudian, ereksi terjadi akibat stimulus seksual, yaitu penglihatan, suara, bau, dan stimulus psikis yang diperkuat oleh sensasi rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital yang atau rangsang aferen yang kuat pada sistem saraf pusat. Kemudian, ereksi berjalan dari eh, pusat ke medula spinalis menuju sistem parasimpatik yang berasal dari plexus serabut preganglion parasimpatik yang masuk ke plexus hypogastricus inferior yang ada di S2 sampai S4. Kemudian dari sini muncul saraf pelvis ke corpus cavernosa ke sini, kemudian eh, masuk ke jaringan erektil pada radix penis sehingga menyebabkan vasodilatasi arteri. Kemudian di sini kita bisa zoom. Di sini saraf atau rangsang yang berasal dari saraf parasimpatis akan masuk ke arteri dan dia akan melepaskan ACH. Kemudian di ACH ini di sel endotelnya dia akan mengeluarkan arginin yang dimana arginin ini mengeluarkan dua enzim lain yaitu sitrolin dan nitrat oksida. Kemudian nitrat oksida ini dia akan masuk ke sel otot dan dia akan berinteraksi dengan enzim guanyl siklase. Kemudian di sini menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat siklik ini dan di mana enzim ini akan mengeluarkan kalsium. Maaf. Dia akan mengeluarkan kalsium secara terus-menerus yang menyebabkan pelebaran arteri-arteri penis dan jaringan erektil corpus cavernosa. Dengan melemahnya otot-otot di sini, tentu saja aliran darah ke penis ini akan bertambah dan nitrat oksida ini akan lepas dan akan terjadi vasodilatasi dari vena-vena yang ada di bawah corpora cavernosanya. Kemudian ereksi ini singkatnya adalah peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil. Kemudian corpora cavernosa dan corpus spongiosum penis akan membesar karena darah akan masuk ke jaringan erektil tersebut. Kemudian yang akan terjadi adalah darah ini akan menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi, sehingga aliran darah keluar dari jaringan erektil ini akan dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan agar tetap tinggi. Kemudian penis akan menjadi panjang dan diameter penis akan bertambah ketika kondisi ereksi. Kemudian ketika rangsangan seks ini akan menjadi amat kuat, pusat refleks medula spinalis mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen T12 sampai L2 dan berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi atau awal dari ejakulasi. Kemudian emisi sendiri dimulai ketika kontraksi vas deferens dan ampula yang menyebabkan keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Kemudian kontraksi lapisan otot ini eh, yang dimana diikuti oleh kelenjar prostat akan diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis yang akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra. Yang dimana
Dorongan ini akan mendorong sperma lebih jauh. Kemudian semua cairan ini akan bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbo-uretra untuk membentuk semen. Kemudian proses ini disebut dengan emisi. Kemudian pengisian uretra interna dengan semen mengeluarkan sinyal sensoris yang dihantarkan melalui nervus pudendus ke regio sakral medula spinalis yang menimbulkan rasa penuh yang mendadak di organ genitalia interna. Kemudian untuk ejakulasi, sinyal sensoris pudendus makin merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan jaringan dasar dari erektil penis. Kemudian keadaan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang dimana keadaan ini akan mengejakulasikan semen dan uretra untuk keluar. Kemudian proses ini disebut dengan ejakulasi. Sementara itu, kontraksi ritmis otot pelvis dan bahkan kontraksi beberapa otot penyangga tubuh menyebabkan gerakan mendorong dari pelvis dan penis dan juga membantu mendorong semen ke bagian terdalam vagina, bahkan mungkin sedikit ke dalam cervix uterus. Kemudian, seluruh periode emisi dan ejakulasi ini disebut dengan orgasme laki-laki. Pada akhir proses tersebut, gairah seks laki-laki menghilang hampir sepenuhnya dalam waktu 1 sampai 2 menit dan ereksi akan menghilang. Kemudian proses ini akan disebut dengan proses resolusi. Kemudian bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasikan semen dan uretra untuk keluar. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari nomor 1.